Halo, saya Karen Marvin. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kuliner Sulawesi Utara. Kuliner-kuliner di Indonesia, terutama yang berasal dari Sulawesi Utara atau Manado, cenderung memiliki rasa yang sangat akan kaya dengan rempah-rempah. Dan menurut sumber yang kami dapatkan, masyarakat Sulawesi Utara sangat menyukai untuk menyantap makanan-makanan yang pedas. Mengapa? Karena orang-orang Manado meyakini bahwa makanan-makanan yang pedas mengajarkan mereka untuk bertoleransi atau menerima semua hal-hal yang menyakitkan, membuat diri sendiri lebih kuat menghadapi sesuatu. Meski makanan-makanan Sulawesi Utara memiliki rasa yang pedas, rata-rata, tetapi orang-orang Manado tetap menyukai makanan-makanan khas daerah mereka. Contoh hidangan yang pedas ada ayam woku-woku, ayam rica-rica, sambal roa, sambal dabu-dabu, sambal bakasang, cakalang suwir, dan masih banyak lagi. Makanan khas Sulawesi Utara atau Manado juga terkenal karena memiliki variasi makanan laut atau seafood yang digabung dengan rempah-rempah dan juga makanan-makanan akibat percampuran budaya atau alkulturasi budaya Indonesia dengan negara-negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia semasa kolonialisme. Halo, selamat sore, Miss Stefani dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Richard dari NIM 19224. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sejarah dari restoran Sarangwaci. Sejarah Sarang Oci yang sudah berdiri sejak tahun 2004 dengan ciri khas menawarkan berbagai macam menu yang berdominan bercita rasa pedas. Restoran Manado ini menawarkan aneka masakan Manado yang sangat lezat dengan bakwan jagung sebagai ciri khas restoran tersebut. Kualitas restoran Sarang Oci tidak perlu diragukan lagi, karena Sarang Oci menyajikan hidangan khas Manado dengan resep asli dan dipertahankan secara turun-menurun. Konsep restoran Sarang Oci adalah restoran yang siap saji di mana berderetan makanan yang sudah tersedia dan tinggal dipilih saja. Di restoran ini, ayam woku, ikan cakalang, pisang goreng, bubur tinutuan, dan lain-lain dapat dinikmati. Masakan Manado di sini memiliki cita rasa yang pedas dan kaya akan bumbu. Di sini juga tersedia berbagai macam sajian khas Manado, berbagai pilihan menu, yaitu dessert. Di sini juga menarik untuk dicoba seperti es kacang merah dan juga es brenebon. Estimasi biaya yang akan dihabiskan adalah sekitar Rp100.000 per orang. Restoran Sarang Oci terdapat di beberapa lokasi, diantaranya Kebun Jeruk, Blok M, Tebet, Sudirman, Kelapa Gading, dan Serpong. Ayam woku. Ayam woku khas Manado ini sangat menggugah selera. Rasa pedas gurihnya yang mantap. Ditambah rempah daun yang wangi. Olahan ayam khas Sulawesi Utara ini dikenal dengan nama ayam woku Belanga. Racikan ayam berbumbu, cabai ini dilengkapi dengan rempah yang segar sehingga terasa makin sedap. Soal rasa pedas bisa disesuaikan dengan selera. Tetapi ciri khas makanan ayam ini memang pedas. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ayam ini yaitu 1 ekor ayam kampung dipotong menjadi bagian-bagian terpisah, 5 ikat daun kemangi, 5 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, 4 lembar daun salam, 2 batang daun bawang, 1 buah tomat, 1 sendok teh bubuk kaldu ayam atau penyedap rasa, 2 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, 3 sendok makan minyak goreng, 400 ml air putih. Dan untuk bahan bumbu halusnya, yaitu ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar, 3 buah cabai rawit merah, 4 cm kunyit, 3 cm jahe, 3 buah kemiri. Langkah-langkah atau cara membuat ayam woku Manado. 1. Haluskan semua bahan bumbu halus. 2. Tumis bumbu halus tersebut dengan minyak panas pada wajan. 3. Tambahkan daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam, lalu aduk hingga wangi. Yang keempat, masukkan potongan ayam, lalu aduk hingga ayam dan bumbu tercampur rata. 5. Tuang sedikit air sambil sesekali diaduk agar bumbu rata dan berlarut. 6. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk.
Lalu masak hingga ayam empuk dan matang. Ketujuh, saat hampir diangkat, tambahkan irisan tomat, daun bawang, dan daun kemangi. Lalu aduk hingga daun kemangi layu. 8. Sajikan dalam piring saji. Karakteristik ayam woku. Karena ayam woku menggunakan basic bumbu woku, yang pastinya pedas, yang berasal dari cabenya. Gurih, yang berasal dari rempah-rempahnya dan bumbunya, dan wangi, yang berasal dari daun-daun yang dipakai. Berikutnya, saya akan menjelaskan ikan cakalang suwir. Ikan cakalang suwir merupakan masakan asal Manado yang memiliki cita rasa yang khas dan dibuat dari ikan cakalang dan rempah-rempah alami yang berkualitas dengan proses tradisional dan higienis, serta sangat cocok untuk dikonsumsi oleh keluarga maupun dibawa untuk bekal perjalanan keluar kota atau luar negeri. Bahan-bahan untuk membuat ikan cakalang suwir adalah 2 ekor cakalang ukuran kecil atau sedang, 15 batang cabai merah keriting, 25 batang cabai rawit merah, 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 batang serai, 7 lembar daun jeruk perut, 2 ruas jari jahe, 2 ikat daun kemangi, 5 batang cabai merah keriting dan diiris, 4 siung bawang merah dan juga diiris, 3 batang daun bawang, 1,5 sendok teh roiko, 1,5 sendok teh garam, 6 sendok makan minyak goreng atau menumis. Cara membuatnya adalah goreng ikan cakalang hingga matang namun tidak terlalu kering. Setelah itu suwir ikan cakalang agar kasar atau sesuai selera. Setelah itu haluskan semua bumbu kecuali daun bawang, serai, daun jeruk purut, dan bumbu iris seperti bawang merah dan cabai seperti di dalam keterangan. Setelah itu, iris bumbu yang tidak dihaluskan tadi, yaitu bawang merah, cabai rawit, daun bawang, dan daun jeruk purut. Setelah itu, siapkan cakalang yang sudah disuwir, bumbu yang dihaluskan, dan bumbu iris, dan panaskan minyak goreng. Setelah itu, tumis bawang merah hingga harum, dan ketika sudah harum dan sedikit menguning, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan cabai iris. Tumis hingga wangi, lalu masukkan daun jeruk dan irisan daun bawang serta kemangi dan masukkan air sedikit, aduk rata. Kemudian masukkan cakalang yang sudah disuwir dan tambahkan roiko dan garam sesuai selera dan aduk hingga matang dan siap dihidangi. Karakteristik rasa dari cakalang suwir adalah ikan cakalang ini salah satu dari yang terbaik jika dibuat suwir karena teksturnya yang halus. Kita tidak terlalu merasakan banyak serat dan ikan ini sangat mirip dengan ikan tuna rasanya dan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan daripada ikan tuna. Dan rasanya pun sangat enak karena ada berpaduan pedas juga gurih. Saran saya jika makan ikan cakalang suwir lebih baik menyantapnya dengan nasi. Es Brenebon. Es Brenebon merupakan dessert yang berasal dari Sulawesi Utara. Cara penyebutan Brenebon sendiri berasal dari para orang-orang Manado yang menyebut bruin bonen. Bruin yang berarti coklat dan bonen yang berarti kacang. Es Brenebon sendiri merupakan es tradisional yang sangat populer. Tidak hanya enak, tapi es Brenebon juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es Brenebon: 150 gram kacang merah, 200 gram gula pasir, 100 gram gula merah, 2 lembar daun pandan, 500 ml air, susu kental manis, dan es batu yang telah diserut. Cara pembuatan. Pertama-tama kita harus merendam kacang merah selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Dan kemudian kita rebus selama 1 jam menggunakan api kecil sampai lembut. Kedua, membuat sirup. Rebuslah 500 ml air hingga mendidih dan kemudian memasukkan gula pasir, gula merah, dan daun pandan. Masak hingga mengental. Dan terakhir, serutlah es batu, kemudian taruh di wadah yang diinginkan, tambahkan sirup dan kacang yang sudah dimasak. Dan susu kental manis bisa ditambahkan di atas es sesuai selera. Bisa memakai berbagai macam rasa susu kental manis, baik susu maupun coklat.
Karakteristik rasa es Brenebon. Karena es Brenebon kebanyakan memakai banyak sekali bahan-bahan yang manis, maka sudah bisa dipastikan bahwa es Brenebon sendiri memiliki rasa manis dari gula, susu kental manis, dan juga kacang merah. Cocok untuk mencuci mulut setelah memakan makanan Sulawesi Utara yang pedas. Baik teman-teman, masakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pisang goreng sama roa. Nah, pisang goreng siapa sih nggak tahu, yaitu gorengan khas Indonesia di mana pisang digoreng dengan lapisan tepung. Tetapi apa sih bedanya pisang goreng ini dengan yang lainnya? Yaitu pisang goreng khas Manado atau Sulawesi Utara ini dipadukan dengan sambal roa. Hal ini disebabkan karena orang bagian Sulawesi Utara atau orang Manado suka makanan yang pedas dan gurih. Langsung saja kita masuk ke dalam bahan-bahannya. Bahan-bahan ini tentu gampang dan mudah ditemui, yaitu 4 buah pisang kanduk telah memanjang potong 2 bagian. Minyak untuk menggoreng lapisan tepung, 50 gram tepung beras, 500 ml air, 50 gram tepung terigu, 1 butir telur ayam, setengah sendok teh Royco kaldu ayam. Ini opsional, jika tidak mau menggunakan umami seperti Royco, kita dapat menggantikan dengan garam. Masuk ke dalam sambal roa, kita juga ada 150 gram ikan kol asap, 4 sendok makan minyak untuk menumis, 1 buah tomat dicincang, 1 sendok makan Royco kaldu ayam. Ini juga opsional, jika tidak mau menggunakan Royco juga bisa menggunakan garam. Untuk bumbu halusnya kita ada 10 buah cabai rawit merah, 10 buah bawang merah, 6 buah cabai merah besar, dan juga 6 siung bawang putih. Nah, kita langsung saja masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, kalian harus buang kulit dan tulang ikan. Haluskan ikannya menggunakan blender bumbu, chopper, ataupun prosesor. Yang kedua, kalian harus panaskan minyak, tumis bumbu halus dan tomat hingga harum dan matang. Masukkan ikan roa, aduk rata, tambahkan Royco kaldu ayam masak hingga bumbu meresap. Angkat dan sisihkan. Yang ketiga, kita panaskan minyak. Celupkan beberapa potong pisang ke dalam adonan. Goreng hingga matang dan garing. Angkat, tiriskan, ulangi proses serupa dan pada sisa bahan. Untuk adonan itu caranya mudah banget. Kalian tinggal mencampurkan yang kering dengan yang basah dan kalian aduk bersamaan hingga semuanya tercampur dan tinggal menggoreng. Dan yang terakhir tentunya kalian sajikan pisang goreng dengan sambal roa. Untuk karakteristik rasa dari pisang goreng khas Manado ini adalah ada 20% rasa pedas yang kita terdapat dari sambal roa kita. Ada 15% gurih, di mana kita menggunakan Royco maupun garam. Ada juga dari umami alami kita, yaitu tomat. Ada juga 60% rasa manis berasal dari pisang itu sendiri. Dan juga 5% asin yang menggunakan garam maupun adanya umami tadi. Menu terakhir yaitu bubur Manado. Bubur Manado atau yang biasa disebut bubur tinutuan merupakan menu untuk sarapan yang sangat sehat karena terdiri dari berbagai macam sayur. Tinutuan sendiri dalam bahasa Manado memiliki arti campur aduk. Sejarah bubur Manado. Pada zaman penjajahan Belanda, perekonomian penduduk sekitar sangat rendah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mereka memanfaatkan bahan makanan yang ada di rumah dan memasaknya secara bersamaan. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 300 gram beras, 3 liter air, 100 gram labu kuning, 75 gram ubi jalar, 75 gram jagung muda, 75 gram bayam, dan 75 gram kangkung, serta 4 batang daun kemangi, 2 batang serai, 1 batang daun bawang, dan 2 lembar daun kunyit. Dan juga bisa ditambahkan pelengkap seperti ikan asin dan sambal roa. Untuk teknik pembuatannya, yang pertama didihkan air, masukkan beras, garam, daun bawang, serai, dan daun kunyit. Masak hingga semuanya setengah matang. Yang kedua, masukkan ubi jalar, labu kuning, dan juga jagung. Aduk rata, masak hingga semuanya lembut. Yang ketiga, masukkan bayam, kangkung, dan daun kemangi. Masak hingga semuanya matang dan bubur mulai mengental. Dan yang terakhir, angkat dan sajikan bersama ikan asin dan sambal roa. Untuk karakteristik rasa dari bubur tinutuan yaitu memiliki kombinasi rasa asin, gurih, dan juga manis yang didapatkan dari jagung manis.
serta memiliki aroma yang wangi yang didapatkan dari daun kemangi. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan di bagian ciri atau kekuatan, yaitu makanan Sulawesi Utara dominan gurih dan pedas, sehingga mudah disebarluaskan atau dipasarkan karena cocok dengan lidah orang Indonesia. Kenapa saya bilang mudah dipasarkan? Karena cocok dengan lidah Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, kita yang berada di Indonesia rata-rata menyukai makanan yang memiliki banyak rasa, seperti manis, gurih, asin, dan pedas. Maka makanan khas Manado gampang atau mudah disebarluaskan di seluruh pelosok Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan makanan khasnya yaitu sambal. Yang kedua ada weakness, ciri khas makanan atau dominannya pedas, maka membatasi beberapa peminat orang yang tidak suka makan pedas. Ini dimaksud adalah karena tidak semua level atau tingkat kepedasan orang itu sama, maka beberapa makanan yang memiliki sambal tentunya beberapa peminat tidak akan suka atau cocok. Jika dipaksakan akan memunculkan bahaya bagi kesehatannya, terutama pada lambung. Untuk opportunitiesnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masakan-masakan ini mudah untuk didapatkan dan teknik pembuatannya pun cukup sederhana, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang baik. Untuk Tratnya, terdapat banyak sekali pesaing dengan produk yang serupa. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai khas makanan-makanan dari Sulawesi Utara. Terima kasih.